Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Jadi, yang kita akan bahas kali ini yaitu konsep, fungsi, dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Oke? Yang pertama, kita itu harus memahami pasar modal. Jadi, pentingnya pasar modal itu menyediakan platform bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk pertumbuhan dan ekspansi. Yang kedua, investor memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan berinvestasi pada saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, pasar modal memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tantangan dari pasar modal yaitu volatilitas di pasar dapat menyebabkan kerugian investasi bagi individu dan bisnis. Yang kedua, hal ini bisa menjadi rumit dan menakutkan bagi individu yang tidak akrab dengan pasar keuangan. Yang ketiga, fluktuasi pasar dapat menimbulkan efek riak pada perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, sejarah pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada origins and development. Jadi sejak masa penjajahan Belanda hingga masa kini, pasar modal Indonesia itu telah mengalami perkembangan yang signifikan. Yang kedua itu key milestones. Peristiwa penting seperti pendirian Bursa Efek Jakarta telah membentuk arah pasar. Kemudian current trends. Jadi kemajuan teknologi dan peningkatan investasi asing mendorong pasar modal Indonesia. Baru apa sih fungsi dari pasar modal? Jadi fungsi pasar modal itu menyediakan platform untuk membeli dan menjual sekuritas. Kemudian mereka membantu perusahaan meningkatkan modal untuk pertumbuhan dan ekspansi melalui ekuitas dan hutang. Kemudian ada investor dapat diverifikasi portofolio investasinya dan memperoleh keuntungan melalui pasar modal. Selanjutnya kerangka peraturan pasar modal di Indonesia. Jadi aturan pasar itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi pasar modal di Indonesia. Peraturan ini untuk memastikan praktik perdagangan yang adil dan perlindungan investor. Kemudian ada jenis-jenis efek. Jadi ada ekuitas. Ekuitas itu mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan melalui saham. Yang kemudian ada obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau koperasi. Kemudian ada tantangan dan peluang. Jadi analisa dari pasar Indonesia. Tantangan saat ini mencakup hambatan peraturan yang menghambat pertumbuhan dan kurangnya kepercayaan investor terhadap pasar modal di Indonesia. Kemudian peluangnya terletak pada kemajuan teknologi yang meningkatkan efisiensi pasar dan meningkatkan investasi asing. Oke, itu saja kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.